Namun bagi kita yang para pemula, bagaimana melihatnya? Itu kan akan sedikit mengalami kesulitan. Apakah dari misalnya 100 ekor burung perkutut dari Tangguh Tuban kita sandingkan dengan 100 ekor perkutut yang berasal dari Tangguh Yogyakarta atau Mataram, apakah nampak secara jelas, secara mencolok itu ada bedanya antara yang Tuban dan Yogyakarta? Apakah ada? Nah, ini bagi pemula sangat sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Selamat pagi Parandoro. Kita berjumpa kembali. Kita akan berdiskusi. Apalagi kalau bukan tentang burung perkutut. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda berdiskusi ringan seputar tangguh pada burung perkutut. Sebagai awal pembahasan, saya akan menyampaikan sebuah pemahaman tentang tangguh dan katuranggan. Dua ungkapan yang berbeda makna, tetapi sering ada orang yang menyamakan. Tangguh itu berkaitan dengan habitat asal muasal tempat burung perkutut, sedangkan kalau katuranggan itu berkaitan dengan ciri fisik pada burung perkutut itu sendiri. Lalu apakah ada kesamaan? Ada, tetapi sedikit tipis sekali. Nah, kalau tangguh itu mungkin biasanya nanti ada ciri fisiknya, ukuran tubuhnya, warna bulunya, bentuk kaki dan paruh itu karena lokasi tempat tinggalnya, ada yang di tepi pantai, ada yang di gunung. Nah, tapi kalau katuranggan itu berkaitan dengan hal-hal yang bermakna filosofis pada ciri fisik burung perkutut. Nah, kali ini salah satu tangguh yang akan kita bahas adalah Tangguh Mataram. Nah, bagaimana sejarahnya kok dinamakan perkutut Tangguh Mataram? Tetap bersama kami, saya akan segera kembali. Parandoro dimanapun Anda berada, berbicara tentang tangguh perkutut Mataram atau burung perkutut yang memiliki tangguh Mataram, tentu kita tidak akan lepas dengan sejarah panjang penamaan tangguh Mataram itu sendiri. Tangguh Mataram digadang-gadang sebagai salah satu burung perkutut dengan kualitas yang baik karena dari daerahnya itu masih terjaga keasrian alamnya, keindahan alamnya, kualitas udaranya, dan juga memiliki makna filosofis sejarah panjang berdirinya sebuah kerajaan. Dan kerajaan itu masih berdiri kokoh hingga sampai saat ini. Apalagi kalau bukan Kesultanan Mataram yang ada di Yogyakarta. Nah, berarti pengaitan antara Kesultanan Yogyakarta, yaitu Kesultanan Mataram di Yogyakarta, dengan penamaan salah satu tangguh burung perkutut itu bukan asal-asalan, tetapi hal ini memang sudah ada dari zaman dahulu. Ada dua hal yang mendasari pokok pemikiran bagaimana penamaan tangguh burung perkutut Mataram. Misalnya saja, ini burung perkutut tangguh mana? Nah, ketika ditanya tangguhnya, ketika menjawab ini tangguh Mataram, lalu pertanyaan berlanjut, apa yang menjadi alasan? Dasarnya apa kok burung perkutut ini dikatakan tangguh Mataram? Oleh karena itu, jawabannya adalah bahwa
Pertama, burung perkutut ini memang asli berasal dari daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Memang Yogyakarta dan sekitarnya itu masih dalam lingkup pengaruh dari kebudayaan keraton. Jadi begitupun dengan burung perkututnya, itu berarti masih beraroma Tangguh Mataram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Parandoro, berkaitan dengan Tangguh Mataram, bagaimana untuk menganalisisnya? Untuk menganalisisnya berarti bahwa kita harus berpikir ke era masa lampau atau era masa lalu. Kok ada penamaan perkutut Tangguh Mataram, tapi mengapa tidak ada perkutut Tangguh Batavia misalnya, atau perkutut Tangguh Semarang? Padahal pada eranya, pada masa lampau itu kan tempat-tempat itu juga bersejarah. Nah, ini kalau kita hanya berbicara mengenai sejarah tempat-tempat, mengapa kok tidak sembarang tempat atau tidak semua lokasi dijadikan penamaan tangguh? Mungkin ini kan muncul di benak pertanyaan itu muncul di benak kita. Sehingga jawabannya yang paling mudah adalah bahwa kita lihat saja kebiasaan memelihara burung perkutut itu dapat dikatakan secara turun-temurun dari pertama Kerajaan Mataram Lama, itu juga diawali di daerah Medang Kamulan, berarti di wilayahnya itu juga sekitar Mataram sekarang Jogja. Kemudian beralih ke Kerajaan Kediri, kemudian beralih lagi ke Kerajaan Singosari, beralih lagi ke Kerajaan Majapahit, kemudian berpindah ke Kerajaan Demak, berpindah lagi ke Kerajaan Pajang, hingga akhirnya berhenti di Kerajaan Mataram Baru atau Mataram Islam yang saat ini dibagi menjadi dua wilayah yang ada di Yogyakarta dan berada di Surakarta. Nah, atas alasan ini berarti memang terakhir kali generasi-generasi penamaan tangguh itu jatuhnya pada Kerajaan Mataram, sehingga diambillah bahwa burung perkutut yang berhabitat atau berasal dari daerah wilayah Yogyakarta atau tempat tinggalnya populasinya berada di daerah Yogyakarta, maka diberi penamaan dengan nama burung perkutut Tangguh Mataram. Keistimewaannya apa sih Tangguh Mataram? Sebenarnya tidak ada bedanya dengan burung-burung perkutut lain menurut saya. Paling yang berkaitan mencolok mungkin tentang warna kulitnya, warna bulunya, mungkin bentuk kepalanya, ekornya. Itu kalau diteliti secara lebih mendalam. Namun bagi kita yang para pemula, bagaimana melihatnya? Itu kan akan sedikit mengalami kesulitan. Apakah dari misalnya 100 ekor burung perkutut dari Tangguh Tuban kita sandingkan dengan 100 ekor perkutut yang berasal dari Tangguh Yogyakarta atau Mataram, apakah nampak secara jelas, secara mencolok itu ada bedanya antara yang Tuban dan Yogyakarta? Apakah ada? Nah, ini bagi pemula sangat sulit. Oleh karena itu, cara yang paling mudah untuk mengetahui penamaan tangguh pada burung perkutut adalah dengan bertanya, ini perkutut dari mana? Asalnya dari mana? Pertanyaan lanjutan muncul, lah terus kalau perkutut ini misalnya dari Jogja, ternyata hasil jaring dari daerah Malang, berarti tangguhnya bagaimana? Nah, ini bisa kita telusuri sisik meleknya. Akhirnya misalnya ini berasal dari Jogja, apakah benar dari Jogja? Ya anggap saja kalau dari Yogyakarta dan sekitarnya berarti itu memiliki burung perkutut tangguhnya adalah Tangguh Mataram atau Yogyakarta. Nah, dua hal tersebut ya saya ulangi. Yang pertama adalah berdasarkan kebiasaan penamaan kerajaan dari era terakhir Hindu Buddha Majapahit sampai ke Mataram Islam, ya jatuhnya di Mataram itu, maka dinamakan Tangguh Mataram. Sedangkan yang kedua adalah tentang kebiasaan warganya di sekitar Yogyakarta yang kita tahu sekarang sebagai sentral pusat kebudayaan Jawa itu kan berada di keraton. Nah, sehingga kita bisa tahu, oh berarti memang
salah satu burung perkutut yang berkualitas adalah Tangguh Mataram atau Tangguh Yogyakarta. Nah, kurang lebih diskusi kita ya seperti itu Pak Randoro. Kesimpulannya sebenarnya adalah tentang penamaan tangguh itu lebih kepada masalah rasa estetika sejarah. Sejarahnya masa-masa lampau itu Jogja, Mataram itu masih kental dan warganya banyak yang memelihara burung perkutut. Akhirnya berkembang, menular dan kemana-mana orang menggemari burung perkutut. Namun apakah hanya itu dasar penamaan Tangguh Mataram? Ya saya rasa terbuka peluang ya untuk berdiskusi, karena yang namanya pendapat yang menganalisis, kalau ada yang salah bisa kita kaji, bisa betulkan, ada pendapat, ada ide, yang penting kita saling melengkapi dalam pengetahuan. Nah, Pak Randoro, demikian pembahasan tentang Tangguh Mataram, walaupun sedikit, semoga bisa memberikan awal diskusi kita. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Cah Bejo pamit undur diri. Sampai berjumpa pada pembahasan tentang burung perkutut selanjutnya. Salam lembut, selembutnya kelembutan. Salam rahayu, sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.